Halo pecinta manhwa dimanapun kalian berada, tanpa banyak bacot lagi, Mimin akan melanjutkan cerita sang anak yang berlatih 17 tahun menjadi killer demi membalaskan dendam keluarganya. Pada part 4 diakhiri dengan Jang Seon yang menyinggung Chon Hee-min yang merupakan putra dari grup Five Star karena telah gagal mengatasi seorang penyusup bahkan masih hidup. Ucapan itu tentu saja membuat Chon Hee-min kesal karena takkan melakukan hal yang mencoreng nama organisasi serta kedua orang tuanya. Lalu Jang Seon mengungkapkan akan dirinya yang sedikit iri karena Chon Hee-min memiliki orang tua yang bisa menjamin serta melindunginya dari kegagalan ini, berbanding terbalik dengan dirinya yang kini tinggal seorang diri dalam keluarganya. Kemudian pria ini menanyakan sosok yang menangani penyerang itu karena kemampuannya pasti bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Jang Seon pun memberitahu jika kepala keamanannya lah yang menaklukkan orang itu dengan dominasi mutlak. Meski Jang Seon sudah mengatakannya, tapi pria ini malah ingin mendengarnya secara langsung dari Junsu. Dengan wajah datar, Junsu pun membenarkan yang dikatakan oleh tuan mudanya. Tapi pria ini memiliki kecurigaan tersendiri dan tatapan matanya yang tersembunyi dapat melihatnya. Dia pun tertawa sambil mengatakan dirinya yang cukup mengerti situasinya dan bertanya apa yang Jang Seon inginkan. Jang Seon pun menegaskan jika dia tidak membutuhkan bantuan dengan memilih diam atas kegagalan ini. Baginya sejak awal Chon Hee-min tidak ingin menyentuh penyerang itu, tapi dia akan mengabaikannya. Di sisi lain Chon Hee-min tercengang karena grup Jonggu seakan menyalahkannya, tapi mereka memilih untuk diam. Pria ini sangat kesal akan keangkuhan Jang Seon yang bersikap seakan dirinya adalah bos. Yang benar saja dia membakar rokoknya, padahal sebelumnya Jang Seon sudah melarang keras. Tindakan yang dianggapnya tidak sopan itu membuat Jang Seon bereaksi, tapi pengawalnya menghentikannya. Dia meminta Jang Seon membiarkannya dan berharap bosnya tidak melakukan sesuatu yang tak menguntungkannya. Pria ini meminta maaf karena kepalanya sedikit pusing jika tak menyelipkan rokok dalam pembicaraannya. Tanpa basa-basi Jang Seon menghancurkan meja kaca di depannya dengan tangannya sendiri. Lalu menegaskan jika dirinya akan menjadi presiden grup Jonggu selanjutnya dan bagaimana cara para orang tua menangani situasi setelahnya. Namun pria ini malah memanggilnya bocah kecil yang tak mengetahui arti dari lautan yang luas. Dia merasa pembicaraan ini sudah cukup dan kedatangannya hanya untuk menginformasi terkait penyerang yang melawan tuan mudanya. Dia berharap mereka akan bertemu kembali dengan suasana yang lebih baik dari malam ini. Sebelum menutup pintu dia melemparkan puntung rokoknya dengan harapan kantor ini menyediakan asbak untuk menjamu tamunya. Saat berada di lift, Chon Hee-min memuji rekannya karena mampu menekan grup Jonggu dengan kata-katanya. Pria ini menjawab jika alasan itulah dirinya datang disebabkan Jang Seon masih belum mengerti bagaimana aturan di dunia ini berjalan. Dia yakin ayahnya pasti tidak mengajarinya apapun dan semua yang terjadi adalah kesalahannya karena tak bisa menangani anak durhakanya. Ucapan itu membuat Chon Hee-min berpikiran jika kematian keluarganya mungkin saja adanya hierarki dalam perebutan kekuasaan. Pria ini membenarkannya dan semua yang terjadi di dalam rapat tersebut hanyalah sandiwara yang direncanakan oleh Jang Seon untuk menjadi presiden. Maka dari itu dia menyarankan agar tuan mudanya menemukan penyerang itu terlebih dahulu dibandingkan grup Jonggu. Dia yakin jika Junsu tidak menghabisinya menunjukkan jika orang itu masih memiliki harapan untuk hidup. Walau Junsu membenarkan ucapan Jang Seon yang telah menangani penyerang, tapi bukan berarti menghabisinya. Junsu adalah sosok yang tidak bisa dibeli untuk melakukan sandiwara karena dia memiliki aturannya sendiri. Sekarang penyerang itu dijadikan sebagai kambing hitam untuk menutupi semua insiden dalam rapat rahasia tersebut, tapi dia pastinya memiliki alasan tersendiri menyerang grup Jonggu. Lalu Chon Hee-min memiliki sedikit petunjuk di mana orang itu mengatakan dirinya sudah lama tidak ke Korea.
Jika orang itu bisa menjadi sekutu, maka semuanya akan lebih baik, tapi jika dia membahayakan grup Five Star, maka dia harus disingkirkan. Maka dari itu Chon Hee-min harus menemuinya lagi sekaligus membalaskan dendam atas kekalahannya di waktu itu. Sosok ini adalah Kim Jae-pil dan dia merupakan wakil ketua dalam organisasi Five Star dan dirinya tidak suka tuan mudanya dikalahkan. Di sisi lain Jang Seon yang mencoba meracik sendiri minumannya mengungkapkan sesuatu yang disukai ayahnya dari dalam dirinya. Di mana dia bisa melakukan penilaian yang cukup baik dalam situasi apapun. Saat Kim Jae-pil bertanya pada Junso dirinya merasa ada sesuatu yang aneh dan terselip di dalam pertanyaannya. Dia juga sedikit terganggu akan Junso yang mengatakan akan mengurus Taeha, tapi saat lepas landas dirinya malah muncul hingga membuat kakinya cacat. Sampai sekarang dia juga belum melihat mayatnya dan tak ada laporan di antara mereka yang mencarinya. Meski sedikit mustahil, tapi apakah Taeha bisa selamat dari ketinggian yang menjatuhkannya? Karena tuan mudanya meragukannya, maka Junso mengatakan jika tuannya sendirilah yang menembak Taeha hingga terjatuh dan jika dirinya ingin membiarkannya hidup, maka dia pasti sudah menghentikan tembakan itu. Jang Seon mengerti, tapi jika Junso menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka dia tidak perlu terluka dan melakukan tembakan tersebut. Junso hanya meminta maaf, padahal dia sudah merusak tulang rusuknya, tapi Taeha sangat gigih dan telah bertambah kuat lebih dari perkiraannya. Lalu Jang Seon melemparkan gelasnya menunjukkan jika masih sulit menerimanya. Akan tetapi dia tak punya waktu bersantai dan harus memenangkan banyak suara di Dewan Direksi agar masuk ke dalam komite. Dia tak peduli apakah Taeha masih hidup dan mati karena Junso pasti takkan mengkhianatinya. Sambil tersenyum Junso menegaskan jika dia adalah sosok yang selalu menepati sumpahnya. Saat berada di atas gedung seorang pengawal yang sebelumnya dibuat cacat oleh Taeha dengan kehilangan tangannya berada di sana. Jang Seon tak menyangka jika orang itu masih hidup meski dalam keadaan yang kehilangan mata dan tangannya. Pria ini meminta agar tuan mudanya mempertimbangkan atas pergantian personil. Dia tak mengerti kenapa dirinya harus mengawal seorang direktur, padahal sebelumnya dia selalu menjaga keluarga inti. Akan tetapi Jang Seon malah menampakkan senyuman seramnya dan ingin agar orang itu melihat dirinya. Karena kontribusinya selama ini, maka semuanya berakhir dengan pergantian personil dan tidak disingkirkan dari grup Chonggu. Namun orang ini enggan menerima dan meminta gurunya membujuk tuan mudanya. Junso tak bergeming bahkan enggan melihatnya dan meminta muridnya berhenti melakukan tindakan berlebihan. Dia mengerti tapi tatapan matanya menunjukkan ketidakpuasannya akan keputusan tersebut. Di sisi lain Taeha telah mendengar jika ayah Gray merupakan ketua peneliti elektronik di grup Chonggu sehingga bisa menebak identitasnya. Bagi Gray hal itu tidaklah sulit karena media mengabarkan jika pelaku memiliki tato di punggung tangannya ditambah foto profil yang ditinggalkan ayahnya cocok dengan insiden 17 tahun silam. Lalu Bibi Yongsu menyela dan merasa jika Taeha akan disibukkan atas persiapannya menghadapi si pencuri yang merebut posisinya sebagai pewaris. Lalu Taeha mengatakan sesuatu yang mengerikan di mana dia mengingatkan agar Gray tidak mengkhianatinya. Karena jika itu terjadi maka dia akan mati secara mengenaskan. Bibi ini meminta Gray tidak panik karena orang yang hidup sebagai killer pastinya sulit percaya pada seseorang. Namun Taeha malah tersenyum sambil mengatakan jika dia mudah percaya pada orang yang membenci grup Chonggu. Meski terlihat santai tapi Gray dan bibinya menebak jika Taeha pasti berpikiran untuk menyingkirkan mereka jika adanya pengkhianatan. Beberapa saat kemudian orang-orang dari grup Yaburi datang. Dia meminta tempat ini dibenahi karena sangat panas dan jika pelanggan tidak datang maka Bibi Yongsu pasti takkan bisa membayar bunga di bulan berikutnya. Kedatangan mereka membuat Bibi Yongsu kesal karena dia sudah membayar semua bunga yang terlambat, tapi kenapa mereka masih mengganggunya. Lalu perhatian Bokso tertuju pada Taeha yang dianggapnya seorang pelanggan baru. Hanya saja Taeha tidak menjawabnya dan Bokso mulai kesal.
Di sela itu Gray akan berangkat ke sekolah karena muak akan pemandangan seperti ini. Dia merasa semuanya akan baik-baik saja karena dirinya telah memperingatkan Taeha agar tidak menghabisi orang-orang di lingkungan ini. Tempat ini merupakan area genjatan senjata antara grup Chonggu dan grup Five Star atas perebutan pembangunan ulang. Saat itu perang kedua faksi terjadi dan hampir membuat keributan di wilayah ini, tetapi genjatan senjata ditangguhkan karena aktivitas aktif dari organisasi faksi Yaburi. Taeha cukup terkejut mendengarnya karena kedua faksi besar itu malah dihentikan oleh faksi kecil. Gray membenarkan hal itu sehingga tempat ini menjadi aman untuk sementara waktu. Faksi Yaburi berniat membeli gedung di daerah ini untuk membuat asosiasi lokal sehingga negosiasi dengan grup Chonggu dan grup Five Star bisa berlangsung jika konflik kembali terjadi. Tetapi bibinya dan dirinya tidak setuju karena mereka hanya memiliki tempat ini dan hanya daerah ini yang cocok untuk ditinggali, jadi dia berharap Taeha tidak membuat kekacauan. Walau mereka hanyalah faksi kecil, tapi mereka telah membuat kedua faksi besar mundur, menandakan ada sesuatu di dalamnya. Lalu Taeha bersikap layaknya pelanggan dan mengucapkan terima kasih atas makanannya. Namun Bokso sangat kesal karena bocah itu malah mengabaikannya. Di sisi lain Bibi Yongsu meminta Bokso segera pergi karena dia bisa membayar bunga tempat ini dikarenakan para pelanggannya. Akan tetapi Bokso tak dapat mengendalikan dirinya dan mencoba memukul wanita di depannya. Tapi upayanya digagalkan oleh Taeha yang segera menepisnya. Dalam waktu singkat pertarungan terjadi dan para anggota faksi Yaburi dihajar padahal Gray baru saja keluar dari rumahnya. Dia sangat terkejut dan mempertanyakan bagaimana bisa Taeha membuat keributan padahal dia baru meninggalkannya selama 10 detik. Lalu Bokso yang ketakutan mengatakan apakah bocah itu tidak mengetahui siapa dirinya. Sambil mendekat Taeha mengungkapkan jika dia memiliki beberapa rencana untuk balas dendam. Tapi dia juga cukup terkejut karena musuh aslinya ternyata adalah Jang Seon. Rencana awalnya telah gagal karena anggota keluarganya tidak mati di tangannya secara langsung melainkan Jang Seon sendiri, tapi Taeha dapat menebak rencana selanjutnya dari orang itu. Walau dia adalah bagian keluarga inti dari grup Chonggu, tapi untuk menepati posisi presidir maka dia dipilih oleh Dewan Direksi. Lalu Taeha meminta Bokso untuk memberitahu pemimpinnya jika dia bisa menghancurkan Dewan Direksi itu dengan kasus pembangunan ulang di tempat ini. Tanpa membuang waktunya Taeha mendatangi markas faksi Yaburi. Gadis ini bernama Suri dan dia merupakan pemimpin faksi generasi kedua dan dia tak menyangka kedatangan tamu yang sudah kehilangan akalnya dengan ingin berperang seorang diri. Akan tetapi Taeha ingin meluruskan sesuatu karena dia sebenarnya datang untuk berbicara. Hanya saja gadis ini cukup kesal karena Taeha baru saja menghajar orang-orangnya. Meski dalam keadaan yang kurang baik, tapi mengalahkan beberapa orang bukanlah masalah bagi Taeha. Dia meminta maaf karena orang-orang itu tidak membiarkannya masuk, padahal dia datang dengan niat yang baik. Awalnya Taeha cukup penasaran bagaimana bisa faksi kecil seperti Yaburi berhasil mendorong grup Chonggu dan grup Five Star, tapi sekarang jawabannya sudah di depan mata. Di mana pasukan bersenjata mereka bersembunyi di antara bangunan-bangunan sekitar dan mereka pastinya menyebar di seluruh wilayah ini. Hal ini menunjukkan jika tempat ini merupakan markas pasukan bersenjata. Mereka semua tampak ahli, menunjukkan jika seseorang pasti sudah melatihnya bak dunia militer. Lalu Suri meminta Taeha untuk mengatakan pesan terakhirnya sebelum dia mati dan apakah dia bagian dari grup Chonggu ataupun grup Five Star. Lalu sebuah tembakan mendarat di depan kaki Taeha menunjukkan jika dirinya benar-benar terancam. Hanya saja Taeha tidak mundur, bahkan dia terus melangkahkan kakinya diiringi peluru yang terus menemaninya. Lalu para penembak itu menanyakan kenapa pemimpinnya, apakah dia harus menghabisi bocah itu. Di sela itu seseorang baru saja melompat dari atas gedung dan mendarat di depan Taeha.
Sosok ini adalah Haryon, wakil pemimpin faksi Yaburi dengan julukan Sang Dinding Kokoh, dan dia tampak tak bersahabat.